kembali di podcast Mamang. Ya, betul. Masih di podcast Rolling Door. Ya. Dan kali ini kita tidak seperti biasa, Mang. Biasanya kan duaan gitunya. Ya. Seperti yang dulu Mamang lihat di belakang ada sesosok penampakan. Gede deh. Dulu Mamang mungkin kalau dari suara sih pasti bakal apal kalau nanti beliau sudah ngomong gitu ya. Bener. Tapi kalau mungkin dari gambar baru lihat sekarang gitu, Mang. Karena di season 1 lah ya tepatnya, episode lupa lagi orang kayak di season 1 kita pernah mengundang dari OPFG ya, One Piece Fans Garut. Kalau di collabs kemarin itu berdua, terus formatnya masih audio aja. Nah sekarang inilah sosok Mang Isal ya, yang dulu pernah collabs di episode ketika membahas live action ya, Mang ya. Betul. Halo semuanya. Saha ieu teh pendengar podcast Mamang teh naon sebutan? Dulur Mamang. Halo Dulur Mamang. Saya Faisal. Nuhun sudah diundang. Ya. Sami-sami. Tapi ini bukan sembarang collab, Mang. Akan menjadi sebuah sinergi lah. Betul. Ya, bukan kolaborasi lagi nih. Siap. Karena kita spill aja sedikit nih di depan, karena nanti di podcast Mamang ada segmen ngomongin One Piece aja ya, gitulah ya. Singkatnya. Jadi ini informasi cukup menggembirakan lah untuk dulu Mamang, khususon yang suka One Piece gitu ya. Nanti bisa merapat di podcast Mamang karena kita akan ada sesi khusus gitu ya. Nah, karena memang sebelumnya kita pernah collabs ngobrolin masalah live action dari film One Piece ya, Mang Sal ya. Betul. Nah, kita menghadirkan Mang Isal juga, kita mau memperkenalkan segmen baru kita nanti ke depan, yaitu ngobrolin One Piece. Berdua tentunya ya. Ya berdua, bukan saya sendiri. Sama Mang Sony, karena dulu juga ngebahas live action sama Mang Sony. Nah kebetulan yang ada di sini adalah Mang Isal ya. Betul. Nah kita akan ini Mang sedikit mendalami nih. Kenalan dulu gitu. Kenalan dulu. Sebelumnya mungkin sudah lah ya kenal di episode dan di season 1. Nah kita akan lebih dalam lagi nih, Mang Isal itu seperti apa gitu ya, terus siapa seperti apa mak bisa Spiderman gitu, bisa naon gitu, terus secinta apa atau resep apa gitu ya terhadap One Piece berat gitu ya. Nah kita akan kulik di sini di episode ini. Nah Mang Isal nih, kan kita akan punya segmen khusus ya, ngomongin masalah One Piece, pokoknya per One Piece-an lah ya. Ini Mang Isal ini secinta apa sih gitu ya terhadap One Piece gitu. Udah ya, secinta apa? Gak tahu. Karena cinta itu tidak bisa dideskripsikan. Anjay. Tidak bisa diungkapkan. Sebenarnya mah karena tak apa we. Bahasa sih gitu. Tapi intinya mah sebagai perkenalan ya. Iya. Saya tuh menyebutlah sebagai bagian dari kelahiran anak-anak tahun 90 yang tumbuh kembangnya dibarengi oleh kartun-kartun di RCTI. Iya. Oh benar. Dan salah satunya itu adanya One Piece. Sebenarnya mah bukan cuma One Piece aja sukanya, wah banyak. Intinya mah kita tuh resep kartun. Bukan kita tuh. Saya tuh resep kartun, dan dulu kita tuh nggak punya gak punya penunjang untuk nonton anime yang lain-lain gitu. Ya nu aya di Indosiar, nu aya di RCTI gitu, nu aya di SCTP. Dan salah satunya yang saya rutin nonton tuh yang di RCTI dan yang pastinya One Piece gitu. Nah, kalau balik lagi ke pertanyaan awal, secinta apa? Jujur nggak tahu, Mang. Urang teh sebenarnya secinta naon gitu, cuman lamun nuturkeun One Piece nepi ka ayeuna iya. Beli komik iya, beli figur iya. Masih beli figur? Tentu saja dong. Duit saya perginya kemana? Ke figur dong. Mungkin itu bentuk tanda cinta namanya. Betul, jadi bisa dideskripsikan sama dulur-dulur Mamang semua secinta apa saya ya. Saya juga nggak tahu, cuman ya penilaian dari yang lain aja gitu. Ya intinya mah cuman saya sesuka itu sama One Piece. Komiknya nuturkeun nepi ka ayeuna gitu, Mang. Anime-na, terus apalagi tuh teh figur gitu ya, merchandise dan lain-lainnya. Seperti ini nih, topi. Ini buat teman-teman yang suka One Piece. Pasti tahu lah. Topi nasaha ya, meskipun kurang jelasnya ya tuh.
headphone ya guys. Nah iya topi saha gitu di karakter One Piece. Ada kalau yang suka One Piece pasti tahu. Oke, pertanyaan Mang Isal tadi kan Mang Isal bilang bahwa waktu kecil gitunya kan banyak nonton kartun-kartun gitu, tapi kok bisa jatuh cinta nanti lah katakan gitunya ke One Piece gitu, sampai ke Mang Isal tadi rela ngorbanin atau ngeluarin budget lah buat anu yang berhubungan dengan One Piece gitu. Iya. Sebenarnya mah kalau pertanyaannya sedetail itu ya, mungkin bener-bener bogoh nama Mang sanggeus gede. Oke. Da dulu nama pas kita kecil mah ada tontonan ieu. Resep pungkul gitu. Aya One Piece, aya naon sih baheula mah Doraemon, Hattori gitu ya, Yugi. Pas ka ayeuna anu leuwih bogoh nama kenapa? Karena mungkin dengan bertambahnya umur, kedewasaan dan pengalaman anjir. Karena di One Piece mah bener Mang. Karena di One Piece tuh bukan sekedar tontonan aja gitu, bukan sekedar hiburan gitu. Karena lamun di pikiran deui gitu, lain di pikiran atunya, mun di jeroan deui gitu mah One Piece didalami deui mah banyak gitu, banyak jerona dalam tanda kutip. Inspirasi geus pugu, konspirasi aya, politik bahkan aya, keseharian kita aya, tragedi aya, di One Piece itu tuh ada gitu. Dan kita mengertinya itu tuh sekarang gitu ya? Setelah kitanya udah dewasa, baheula keur leutik boro-boro mikiran politik nu itu patut Mang. Padahal tontonan yang di RCTI juga udah menuju ke sana sebenarnya mah. Poinnya tuh udah ada kudeta Mang. Kan keur leutik urang keur SD boro-boro mikiran karar itu. Jadi sebenarnya kalau ditanya kenapa cintanya mah, cintanya mungkin sekarang karena kita udah lebih ngerti gitu tentang One Piece teh. Oh anjir One Piece teh sakieuna geuning. Tidak hanya sebatas kartun aja. Betul, tidak sebatas kartun aja. Dan mungkin kenapa ke One Piece, karena saya pribadi dan mungkin ada beberapa dulur mamang juga yang sama. Ngan One Piece anu bisa dikieukeun teh. Kita cuma dapat ini dari One Piece. Dari One Piece. Gitu. Bukan mendiskreditkan anime-anime lain ya. Yang lain juga banyak pelajarannya, banyak ilmunya, banyak ya yang bisa kita ambil. Cuman di One Piece urang nyetrek nanti di One Piece gitu, ke-trigger nanti truk gitu. Dan yang lain nah ini juga sedikit lagi emang meluruskan juga gitu, bukan meluruskan, sedikit ngasih point of view gitu. Kalau sebenarnya mah anime atau apapun itu tuh ya selalu dipandang sebelah mata gitu. Anjir tontonan budak leutik. Jika bolon anjir nonton lajo kartun karar itu. Ampunten ya. Henteu kitu guys eta teh. Jero anjir. Rek naon sok bisa disebut naon nepi ka Doraemon wae lamun kita didalami mah gitu. Wah tuh sangat jero eta teh. Bahkan kan banyak dark story gitu di One Piece. Di One Piece di Doraemon. Bisa. Cenah si Nobita teh eta teh naon geuning kan eta teh sebenarnya mah koma cenah eta teh. Bener kan pernah dengar kan? Intinya mah banyak sisi lain yang kita bisa dapat dari tontonan dalam tanda kutip tontonan anak kecil gitu. Khususnya buat saya di One Piece mah iya urang mah gitu nu beukina. Urang nonton di konten yang lain ya. Setelah ya betul ya tadi seperti halnya Mang Isal sebut bahwa dengan kedewasaan dan cara berpikir orang yang tidak mau akhirnya ikut gitu ya, ke trigger. Apalagi sekarang musim politik nih. Waduh, betul. Orang paling ke trigger tuh karakternya Big Moms. Apa benar dengan kondisi yang sekarang gitu? Apa? Nanti mungkin ya dulur mamang bisa bisa di-spill lah sedikit-sedikit nanti di segmen kita khusus ya. Siapa itu Big Moms gitu ya. Terus karakternya seperti apa. Itu aya di One Piece teh si Big Mom teh. Ada, iya itu kan salah satu karakter One Piece yang katanya orang mengsal juga tidak tahu dan belum bisa memvalidasi apakah benar karakternya seperti Mega-chan gitu kan, Big Moms tuh gitu. Bagaimana dulur mamang yang nonton One Piece betul tidak? Kalau disambungin karena orang tidak terlalu mengikuti, tapi kalau yang lagi ongoing gitu atau yang lagi happening, yang lagi rame di sosmed, orang pasti tahu gitu, mantengin. Oh, Big Moms tuh siapa ya gitu. Setelah orang searching, iya gitu. Itu mungkin tadi salah satu bukti bahwa memang One Piece itu bukan kartun biasanya, tapi ya pesan-pesan tersirat lah gitu. Wah, sangat bisa banyak kita ambil hikmah gitu, kita pelajari gamer gitu. Betul. Dan punten tambahan sedikit ya.
Menurut saya pribadi dan mungkin banyak yang gak setuju ya. Bukan cuman One Piece lah. Kalaupun bukan cuman ya berarti ada beberapa. Selama ini dan mungkin pencetus dibuat saya. Anu bisa diobrolkan dalam tanda kutip diobrolkan tuh didiskusikan, diteorikan. Intinya mah alasia punten diteorikan ya. Disusu rewok ya. Diteorikan lah maksudnya tuh ya diobrolkan lah dalam tanda kutip enak gitu diobrolkan. Nanti bisa pengkolkeun ka dieu, pengkolkeun ka ditu ya di One Piece buat saya mah gitu. Semenarik itu mungkin hal-hal yang atau ada hal lain yang lebih menarik lagi gitu dari One Piece tuh. Maksudnya menarik apa ini? Di One Piece-nya? Iya di One Piece-nya. Kalau menariknya mah ya story-nya. Oke, dari story. Ini udah ngebahas One Piece meren ya? Iya. Gak apa-apa ya? Sekilas. Di One Piece tuh judul gini. Anime itu kan judulnya punya judul lah. Ambil animanga lah ya sebutnya. One Piece, Naruto, ambil yang Big Three aja, Bleach. Bleach itu si karakter utamanya siapa? Si Ichigo gitu ya, Naruto, One Piece tuh. Nah, One Piece si Luffy mencari One Piece kan. Sebenarnya aku orangnya tak apa sebenarnya nama kenapa Bleach namanya Bleach gitu ya. Salah orang ngambil contohnya sebenarnya. Nah, di One Piece juga kita tuh nggak tahu One Piece itu naon. Kita tuh belum tahu fans One Piece yang dari dulu dari dulu ngikutin One Piece sampai sekarang kita udah berapa tahun ya berarti? One Piece tuh 97. Ayeuna 2024 teuing lah sabar tahunnya eta hitung sendirilah dulur mamang. Tah, kita teh enggak tahu One Piece teh naon mang teh. Sampai ayeuna pun. Yang kita tahu sejauh ini teh ya harta karun yang ditinggalkan Roger cenah di pulau terakhir. Ya itu teh namanya One Piece. Nah, bebengetanana bungkeulekanana One Piece teh apa gitu? Masih misteri gitu. Cuman yang di cenah kata Oda tuh kreatornya One Piece ya. Udah disebutkan bahwa One Piece teh emang benar-benar harta. Aya fisikna karena dulu teh ada teorinya One Piece teh cenah ada perjalanan si Luffy dan kawan-kawan menuju pulau terakhir itu tuh namanya cenah One Piece, persahabatan lah One Piece, tapi cenah enggak kata Oda mah bahwa One Piece teh emang aya bebeungeutana. Harta karun nih gitu ya. Ya cuman kita tuh enggak tahu naon da eta nu diteang ku si Luffy ge gitu. Nah, kenapa menariknya One Piece tuh? Nah, menariknya One Piece itu ujungnya udah ada. Oke. Dari awalnya si Luffy ini mau mulai perjalanan ke laut. Jelas kemananya gitu. Belum jelas justru. Oh, belum jelas. Cuman tujuannya kita ges aya. Maksudnya tuh gini. Si Oda tuh udah bikin cerita terakhirnya mah gimana. Cuman Luffy menuju itu tuh nggak tahu bakal kemana gitu. Cenah mah gitu. Jadi emang di akhir nanti geus terbentuk dari awal ge nggak berubah kata Oda teh. Tapi kalau saya salah tolong mohon koreksi ya. Cenah mah gitu yang saya dengar mah yang saya tahu bahwa cerita akhirnya mah udah ada. Nah, ini proses pencarian anak ya puzzle yang menyusun cerita itu teh gimana? Cenah bahkan cenah itu kan namanya One Piece satu pieces kan. Jadi satu pieces cenah mah. Oh, kesana mungkin ya. Cenah mah eta mah teorian we nya itu cenah mah. Oke, nah ini kan One Piece ini ada versi manganya, ada versi animenya. Nah, ini mengisal sendiri meskipun mungkin bagi pecinta One Piece lainnya kan ada yang tahu kecenderungan gitu, betul. ketertarikan ke mana. Nah, mengisal sendiri ini ketertarikannya lebih ke manga kah atau ke anime atau justru dua-duanya? Combine atau gimana? Kalau saya pribadi sih sebenarnya mah combine ya. Tapi lamun lebih yang jadi patokan tetap manga. Oke. Karena karya dalam tanda kutip ya, karya original yang langsung digambar. Itu sama Oda-nya tuh ya manganya kan. Enggak dong, sama timnya meren. Ya tapi kan ceritanya dari Oda. Iya, dari Oda. Kalau asisten dan yang lain-lain emang kan itu mah cuma nambahin lah maksudnya. Jadi kalau saya tetap patokan utamanya tetap manga. Meskipun anime ya kita ngikutin juga. Karena kadang gini Mang, ada beberapa perbedaannya tuh kadang mungkin kita kurang detail nih baca di manganya mah karena gambar, karena kan posisi si
si gambar nanti leutik gitu. Karakterna leutik, bahkan background lagi anjir itu di mana carita nanti di laut kah atau keur di gitu. Tidak terlalu jelas gitu kan. Tidak terlalu jelas saking karena kecilna meureun gitu. Betul, karena kan keterbatasan kertas meureunnya ukuranana gitu. Jadi kadang mah di anime tuh suka kadang terjelaskan iya gitu. Karena kadang mah di One Piece tuh hal-hal kecil sih gak pedang wae aya ngaranna gitu mang di One Piece mah. Betul. Pedang nate ieu teh saha ngaranna gitu. Si karakter ieu teh tadi kan disebutkan Big Mom. Iya, Big Mom teh anakna teh banyak, Mang. Oke. Nah, aya si Amande, kalau enggak salah mah Amande ngaranna teh. Punya pedang ya? Pedang teh. Di mangana mah tepati jelas lah, lain tepati jelasnya bahkan teu kasebut malah si Gana mah. Tapi kayak di anime mah kajelaskeun gambar si ieu nate kumaha gitu bentukna. Nu kararituna gitu. Dipegangnya gini gak? Sambil bilang solid gitu. Waduh. Itulah maksudnya Big Mom ya, teman-teman. Nah, kayak gitu kalau One Piece mana kalau balik lagi antara anime dan manga, kudu namanya. Mangana anime figurna oke guys. Figurna intinya mah merchandise cuman ya kalau cuman nonton anime ya mangga itu mah tergantung kebutuhan, tergantung kenikmatan masing-masing gitu. Kalau saya pribadi dua-duanya cuman anu lebih nikmat pisan mah manga. Nah, betul, kenapa lebih prefer ke manga? Manga tuh karena kan manga lebih update ya. Ya. Tuh, karena anime kan ngikutin manga itu pertama. Kedua dengan itu teh nyambung ke teori-teori gitu karena saya kan suka teori-teori itu. Teori-teori tentang One Piece. Nah, kalau kita nggak ngikutin manga, konsekuensinya kita gak bisa ngikutin teori-teori yang ada. Gitu. Karena apa? Karena kan pasti spoiler dong gitu. Kalau kita cuma ngikutin anime, misal anime ayeuna teh baru di Egghead. Manga bener masih di Egghead, tapi kok udah lumayan jauh. Gitu. Jadi kalau kita nggak ngikutin manga, wayahna kita nggak bisa ngikut. Bukan nggak bisa ngikut. Wayahna ketinggalan lah gitu. Dan resiko kita kena spoiler gitu. Kalau kita cuma ngikutin anime. Kalau manga ya itu kedua teori-teori dan lainnya. Terus yang ketiga mah karena lebih enak baca aja, suka baca gitu. Lebih seneng baca mungkin beda-beda. Jika orang pribadi emang jujur orang tidak terlalu suka baca-baca, lebih visual orang mah gitu. Tapi meren tadi Mang Isal memang backgroundnya dia senang baca, tapi alus sih literaturnya bagus berarti punya. Dan selain itu mungkin imajinasi. Betul. Kan manga mah hanya sebatas hitam putih kan. Meskipun hitam putih kan, tapi kan ada gambar nanya. Cuman maksudnya teh kenapa bisa lebih bisa kenikmatin teh? Buat saya pribadi ya, kadang mah si joke yang ada di manga tuh kadang ya punten nggak semuanya kurang bisa tervisualisasikan di anime gitu. Di manga mah asal lucu pisan gitu. Si One Piece pas joke-nya itu misal. Tapi pas di anime mah ya mungkin dengan beberapa faktor gitu. Nggak tahu ya. Ini mah buat saya pribadi gitu. Suka kadang gitu karena One Piece kan banyak nih genrenya tuh gitu. Shonen mah dan termasuk komedi gitu. Nah, komedinya tuh itu buat saya mah on point gitu. Jadi harus terdeliver tuh bagus di manga buat saya. Gitu. Theater of mind-nya main. Betul. Gitu. Nah, mana mengikuti itu Mang? One Piece. Tidak terlalu orang mah. Kudu Mang. Kayak diajar kamu Isal. Kayak racunan saya. Karena kan orang mengikuti dari awal ya, cuman pas begitu tidak tayang di RCTI lagi, udah tuh. Saya ge sarua Mang. Karena tidak mencari gitu ya. Padahal kan ada tuh manganya atau animenya di beberapa website. Urang mah enggak gitu. Karena sebatas di RCTI ya udah we. Gitu. Kalau saya mah dulu bener Mang meureunnya kita ge ngajauh teuing nya. Umur Mang Ridwan sabaraha? Nanti di belakang. Nah, kita ge sama Mang. Jadi pas udah nggak ada di RCTI itu, udah gitu. Kalau nggak salah mah pernah pindah ke global mun teu salah mah. Kalau nggak salahnya, atau enggaknya? Enggak sih, enggak. Asal pernah pindah ke global nggak salah. Muntah salah. Tapi lah nggak taunya orang oke. Sebenarnya mah lupa. Ingat, nah, mulai ke trigger deui nate SMA muntah salah mah. Kurang penting SMP-nya. Antar SMA lah muntah salah. Ambil SMA weh. Soalnya komik udah mulai gampang diaksesna. Dulu mah kan SD.
boro-boro meuli komik meureun cek indung teh. Wah, naon cenah meureun ieu. Itu sewa dulu makan. Tuh, dan orang mah mulai nyewa tuh mulai ya udah mulai gede nggak SD teuing gitu mang. Iya sih SMP orang mah justru bukan One Piece, komik pertama mah Dragon Ball dulu tuh. Gitu beli malah itu mah bukan nyewa. Nah kalau pas One Piece mah mulai ini teh kan kita mah di Garut cucuknya ayah cucuk gas apa untuk warga Garut ya Dur Mamang cucuk. Wah legend. Saya juga sebenarnya orang Bayongbong tapi karena teteh dulu sekolah teh di Tarogong jadi suka disewakeun pang nyewakeun. Nah mulai dari situ One Piece teh kieu terus deh sampai kuliah udah mulai aksesnya mulai gampang buat nonton anime gitu download ya. Sebenarnya mah warnet juga pas zaman SMP udah mulai itu juga. Cuman apal ya teh kudu neang One Piece teh ka mana gitu dulu gitu. Bener-bener gaptek anjir padahal mah tinggal tulis One Piece kan ya sebenarnya mah. Cuman kan sok kadang mah asa hese weh gitu. Sok sieun pindah ka hentai gitu. Padahal eta niatna. Gitu kita mah dulu. Nah ini berarti antara manga dan anime ada plus minusnya. Iya dong. Betul dong. Ya, secara cerita kalau anime lebih kalau manga lebih terdepan lah ya. Lebih update gitu. Lebih update. Nah kira-kira menurut Mang Isal sendiri, ini menurut point of view Mang Isal, plus minus dari manga dan anime itu gimana gitu? Apa gitu? Plus minus plusnya dulu dari manga we nya. Udahlah tadi ya itu mah lebih update. Saya juga lebih sukanya baca. Lebih jokesnya on point gitu bla 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 yang tadi lah itu. Mungkin kekurangannya mah apa ya? Karena kalau kitanya sok suci gitu dalam tanda kutip. Sok suci. Karena banyak ilegal, Mang. Manga mah. Banyak yang ilegal meskipun anime juga banyak yang ilegal sebenarnya mah. Ya, saya juga les ya kemana itu kabongkar gitu tapi aman lah gitu tapi yakinlah banyak orang juga yang suka baca ilegal gitu kalau mau legal kalian harus nonton bacanya tuh di kayak poho di orang teh mangaku bukan dong ada web khusus gitu ada web khusus namanya Manga Plus ya betul Manga Plus dari Shonen Jump-nya udah ada bahasa Indonesianya buat One Piece sudah ada bahasa Indonesianya nah itu buat kalau mau yang legal gitu. Jangan yang ilegal guys. Oke. So bener bisa naik. Sih. Tapi untuk menghargai karya orang lain kan. Betul. Buat odanya kita harus mendukung gitu. Nah dan negatifnya lagi teh, nyata mang anu tadi cek saya. Gambarnya kan kadang detik. Tidak terlalu detail. Tidak terlalu terlihat pas di anime. Oh maksudnya ini atau kadang mah suka ada di review kita teh baru jelas. Oh maksudnya skin yang ini tuh ini gitu, skin di scene yang ini tuh maksudnya tuh ini gitu. Mungkin itu ya kalau dari manga. Kalau anime kelebihannya atau plusnya tuh yang lebih suka visual gitu, sangat dimanjakan gitu. Terus ayo nama tambah bagus deh Mang si animasi tuh. Lebih dari bayangkan tuh anime tuh ya tahun 88 karena 2024 ya bisa dibayangkan lah ya. Kemajuannya kayak gimana itu mungkin buat anime mah. Terus lebih enakeun merendah banyak aya sound effect gitu-gitulah ya. Kalau yang suka visual mah. Kelemahannya karena mungkinnya itu kurang update maksudnya. Terus kadang mah buat beberapa orang khususnya buat kayak saya gitu ya, anu penikmat One Piece dari zaman jadul. Ini mah sudut pandang saya pribadi gitu ya. Kadang lebay ya nama justru. Tapi itu buat beberapa ya. Karena ini lebih ke selera. Selera. Karena jujur saya mah lebih suka gaya animasi yang dulu-dulu. One Piece buat One Piece ya. Karena kayak ayeuna mah si Zoro nyerang ya. Wah, buricak burinong mang. Iya. Burung hijau rame. Efek-efeknya gitu. Betul, efeknya teh punten lebay gitu. Buat saya mah. Jadi wah liar ya guys gitu. Jadi Beri, lebih gitu kan. Tapi buat orang-orang mah banyak karena saya juga suka nonton reactionnya di YouTube nusok nonton One Piece khususnya buat yang di barat-barat gitu kan orang-orang bule malah bareukeun gitu nu karar itu resep gitu. Makanya kata saya kembali ke selera balik ke selera gitu.
Kalau buat saya iya, mah gitu minusnya teh. Generasi milenial sih kan. Jet deh, menurutnya. Yang FOMO biasanya. Oh, jadi resepkeun batur mah anjir, nah cek urang mah nu kieu teh lieur gitu. Nah, ini kan kita akan buat segmen khusus ya. Segmen baru lah ya di podcast Mamang ngebahas tentang One Piece gitu lah ya. Ini justru lebih challenge lagi. Challenge-nya adalah kita ngebahas anime tapi animenya lebih dikerucutkan lagi ke One Piece. Ya, bukan anime mungkin animanga lah animanga, ya. Oh ya, oke. Animanga yang lebih mengerucut lagi yaitu One Piece. Khusus One Piece ya. Nah, ini bagi generasi yang bukan 90-an kan pasti butuh informasi dan butuh cerita untuk mensupport cerita yang lagi ongoing sekarang. Ya. Nah, ini akan seperti apa nanti disajikannya oleh Mang Isal? Karena kan mungkin bagi generasi milenial, generasi Z itu tidak menonton di tahun 90-an kan? Nah, ini justru tantangan dari Mang Isal dan Mang Sony nanti. Ini menghadirkannya akan seperti apa? Yang ketinggalan tuh kayak generasi milenial dan Z tuh. Mungkin sebelum ke sana Poho memang can dikenalkan ya. Nanti teh kita kan bakal berdua, bukan cuma saya aja. Nanti ada satu lagi. Kalau dulur Mamang yang sempat dengerin podcast kita dulu berempat tuh, ada saya sama Sony. Nah, kebetulan sekarang nggak bisa hadir ya. Nah, nanti kita berdua, saya dan si Mangson. Nah, ngebahas tentang One Piece-nya tuh, kalau tadi poinnya Mang Ridwan kayak gitu, ya mungkin kita mau ngebawainnya tuh maju aja gitu, Mang. Oke. Dari awal mungkin kita ngebahas mungkin nggak per chapter. Wah, per chapter mah ayeuna geus 1000 lebih. Kayaknya susah ya gitu. Jadi mungkin rangkuman lah gitu. Rangkuman kalau nggak per arc, mungkin per saga. Kalau per saga juga susah. Intinya mah kalaupun per arc ya yang penting-pentingnya, yang enak dibahas, yang enak kita obrolin gitu, mungkin kita bakal bawain. Cuman yang bisa kita share sekarang tuh, kita mau maju dalam tanda kutip. Majunya tuh ya berarti kita mau ngebahas dari awal lah gitu. Betul, dari chapter pertama mungkin seperti itu kita mau maju. Semoga bisa ngebantu generasi-generasi baru sekarang yang udah ada gitu ya, kayak generasi Gen Z, milenial. Orang milenial ya sih. Milenial orang guys. Nah. Cuman kan ada juga yang tidak mengikuti. Betul. Gitu. Nah, buat yang bukan menemani atau ya intinya maturan generasi-generasi baru atau penggemar One Piece yang baru. Ayo di baturan sama kita buat ngobrolin One Piece di podcast One Piece nanti gitu, di podcast Mamang gitu. Jadi nanti mudah-mudahan bisa lebih mengenal gitu ya. Tidak hanya yang up to date saja, tapi ternyata kan ada jauh Mangnya di belakang anu rame enate kan beberapa history dari awal seperti apa gitu. Orang tuh memang ketika nonton film mah lebih enak sih orang tuh tahu dari awal gitu. Kan ngomong loncat-loncat mah kadang-kadang naon sih itunya kita belum dapat feelna gitu. Asa rame lamun acol-acolkan mah gitu. Tapi nanti ketika kita tahu dari awal kita akan lebih menikmati dan lebih paham. Oh, seperti ini loh tadi yang dikatakan Mang Isal kan banyak teori, banyak rahasia-rahasia atau misteri-misteri lah gitu yang nanti bisa diungkap di podcast One Piece nanti gitu. Oke. Jadi untuk dulur Mamang yang belum sempat dan tertinggal lah ya di tontonan tahun 90-an di awal banget cerita One Piece. Karena kan kita kalau misalkan bukan kita ya, kalau misalkan harus maraton capek tuh lumayan ya. Betul. Kalau untuk ngejar sampai ongoing sampai saat ini, nanti bisa nonton podcast Mamang khusus untuk segmen One Piece. Dan sembari mungkin nonton yang ongoing sekarang, jadi lebih disupport lagi ceritanya kalau di flashback di awal gitulah ya. Betul. Ya. Jadi mungkin ada ini teh jadi teh ternyata ini seperti ini gitulah. Ya. Oh iya teh maksudnya teh kieu geuning gitu. Kembali lagi nih Mang Isal ke One Piece. Karena kan sekarang apalagi kemarin setelah filmnya live action, terus Gear 5, series ya. Series. Nah, series itu kan banyak sekali orang-orang yang FOMO tadi ya, mengikuti yang lagi rame tanpa mengetahui basic ceritanya itu seperti apa. Nah, Mang Isal sendiri melihat antusias dan fanatisme penonton atau pecinta One Piece lah ya di zaman sekarang itu seperti apa nih?
Ari menurut orang memang anu rek FOMO ke atau siga kami gitu ya yang dari dulu dari ngikutin awal. dari pas zaman RCTI khususnya dari yang orang-orang Indonesia mah yang generasi 90-an. Menurut orang mah ya sama fans gitu. Sama penggemar One Piece, cuman mungkin bedanya yang membedakan mah pengalaman. Oh, oke. Pengalaman maksudnya gini, Mang. Pengalamannya tuh punten-punten ya. Fanatikna kita mungkin rada beda. Ya menurut saya nya. Kenapa? Karena kita dulu mah tidak dimudahkan gitu. Iya, butuh effort lah ya. Butuh effort. Meskipun dulu kita nggak ada pilihannya, tapi kan nggak ada pilihan juga. Dalam tanda kutip nggak ada pilihan tuh bukan cuman hiji One Piece unggul gitu kan. Aya nu lain, aya Yugi, aya naon sih Dragon Ball gitu, Pokemon, Digimon dan lain-lain. Cuman dulu maksudnya nggak ada pilihan tuh kita nggak bisa seenak hati gitu mau milih yang mana. Tidak seperti sekarang gitu. Oh ayeuna mah tuh rek nonton naon wae nepi ka anu antong aya teh mah ketang pamalik. Masih kena hentai sih. Alah sih. Nah, benernya. Intinya mah kita mau kalau sekarang mah kita mau milih kita mau nonton apa kan gampang ayeuna. Nah, punten-punten mungkin berbedanya di situ aja, fanatiknya aja gitu. Sebenarnya mah mungkin sekarang juga kalau kita mau lihat kalau kita mau ngambil fanatiknya gitu ya. Mungkin aya sebenarnya memang aya anu cenah kan aya beberapa episode beberapa ribu episode, beberapa ribu chapter, aya anu maraton siga kitu teh Mang. Apakah saya bisa seperti itu? Saya juga nggak tahu. Kalau ayeuna resepna One Piece ayeuna gitunya apakah bisa nedunan 1000 episode terus ditonton terus running gitunya mungkin seminggu lebih atau sebulan. Saya juga nggak tahu, mungkin itu juga ada fanatik tersendiri gitu. Jadi kalau menurut saya mah buat dulur-dulur Mamang atau siapapun yang ngedengar inilah, ya kalau fans mah nggak usah dikotak-kotakan gitu. Oke. Resep One Piece, saya resep One Piece, ya mungkin fanatik mana agak beda, mungkin cuma di itu aja. Dan kita nggak tahu kalau resepnya di One Piece ayeuna mah bisa running 1000 episode seperti itu, kita juga nggak tahu gitu. Kita juga nggak bisa ngejamin. Nggak usah mengkotak-kotakan tuh. Ya pokoknya mah kamu resep One Piece, saya resep One Piece. Ya udah hayu. Kita sama-sama nakama gitu. Sebenarnya bukan cuma ke One Piece aja ya, ke klub bola. Pokoknya mah yang banyak penggemarnya lah, band, musik atau apapun itu. Kalau bisa mah jangan mengkotak-kotakan. Mungkin ada yang merasa orang lebih fanatik yo, lebih apa. Kalau bisa mah merasa seperti itu teh buat sendiri aja gitu. Jangan diobrolkan kayak saya tadi tapi diobrolkan ya. Fanatiknya tapi kan enggak apa-apanya sharing. Lebih fanatiknya tuh karena di rumah nggak ada pilihan. Ya itu saya juga keep it for myself gitu. Ayeuna we karek diomongkeun teh buat share ke teman-teman dulur Mamang gitu. Dan jangan terlalu ngejudge yang baru menonton gitu lah ya. Iya. Karena mungkin siapa tahu manehana nama lebih baru nonton tapi langsung running gitu kan lebih mendalami gitu. Betul, langsung jawab manehana nama geus ka Jepang meureun geus ketemu sama si Oda meureun. Siapa yang tahu gitu. Ya intinya mah kalau kita sama-sama suka akan sesuatu, khususnya di sini mungkin bahasannya One Piece, ya kita sama-sama nakama lah, kita bebarengan. Kalaupun ada yang ngerasa, wah orang lebih fans ya, karena orang mah komiknya lebih banyak, figurnya lebih banyak, nontonnya lebih banyak, ya kalian simpen untuk diri kalian sendiri aja, gitu. Jangan di-share ke yang lain, karena takutnya memicu peralayan dalam tanda kutip, perdebatan yang nggak perlu gitu. Oke, mungkin nanti untuk dulur Mamang kalau misalkan episode 1 rilis, kalau ada kekurangan atau misalkan perlu mengoreksi informasi, bisa banget ya di komen di YouTube lah ya. Nanti juga kan naik emang kan ya di YouTube. Karena emang zaman kan yang pegang YouTube. Jadi ini nama tadi selain ajang ngobrol meren emang nanti di podcast One itu kan jadi ajang sharing lah, tukar pikiran, tukar pendapat dengan subscriber kita atau follower kita, pendengar kita gitunya. Dan sekarang juga memang kalau di Spotify bisa apa komen. Komen ada nama. Ya, ada. Berarti salah namanya. Iya. Di season 1 mungkin statement mana salah, pertanyaan mana salah. Bisa dulu pernah nanya bisa komen tuh sih di Spotify. Nah, dijawab sekarang bisa. Bisa. Siap, tapi izin menambahkan ya. Boleh. Kenapa kita bikin podcast ini juga sebenarnya mah lain sosokan asa nu paling ngerti ya. Itu memang sebenarnya mah karena background kenapa kita
mau gitu ya diajak bikin podcastan ini teh karena kitanya resep ngobrol aja. Iya benar. Resep ngobrol eta kahiji resep ngobrol, kadua resep ngobrolkeun One Piece geus. Sakitu gua sebenarnya. Karena One Piece mah enakeun gitu diobrolkeun teh. Sok kadangnya kalian yang suka One Piece mungkin sejam 2 jam mah kurang mah ngomongkeun One Piece teh. Bener anu resepkan One Piece mah. Karena punten saya bisa ngomong kayak gini teh based on experience gitu. Pengalaman saya ada beberapa karena sedikit melenceng gitu ya karena kan kita hidup di Jawa Barat nih. Ada beberapa komunitas yang ada di Jawa Barat tentang One Piece gitu ya, komunitas One Piece. Salah satunya OPFG. Salah satunya di Garut ada juga OPFG. Dan nanti partner saya yang ikut ngobrol buat One Piece tuh, Mang Son tuh salah satu pendirina lah. Iya. Betul di komunitas One Piece Garut tuh. Nah, ada juga di Bandung, di Cirebon, Cikarang banyak lah ya, Bogor gitu-gitu. Nah, ngobrolkeun One Piece kayak gini tuh ya emang resep itu. Saya paling sering main sama anak-anak Bandung. Ngobrolkeun One Piece ya sama, sejam lebih 2 jam tuh mungkin kurang gitu. Ada lah beberapa orang yang kayak gitu tuh gitu, bukan saya sendiri gitu. Nah, nanti berharap mungkin untuk dulur Mamang pencinta One Piece bisa terjawab lah dengan hadirnya segmen baru di podcast Mamang ngobrolin One Piece. Bisa saling tuker cerita atau tuker teori boleh. Boleh, sangat boleh. Kalau tuker figur tuker sama duit aja. Gitu. Mungkin ada disampaikan, Bang. Ya. Penambahan mungkin tadi daripada tadi orang ngomongkeun tetangga nya, ngomongkeun batur, mending ngomongkeun One Piece lah gitu nya. Teu dosa gitu meureun misalnya nama gitu. Nah, mungkin mengisal ingin disepil sedikit nanti di episode pertama ataupun yang ingin diobrolkan nanti sedikit bersama Mang Son supaya penasaran aja nih dulur Mamang. Oke. Mungkin karena kita tadi udah singgung sedikit bahwa kita pengennya maju. Berarti kalau mau dari awal banget mah meureun kita bukan cuman ya. Kita mau mulai coba dengan membahas tentang One Piece itu sebagai karya ya. Sebagai karya dari seorang laki-laki Jepang bernama Ichiro Oda membuat karya yaitu One Piece. Kita akan mulai coba dari sana gitu. Kita akan coba mulai bahas meskipun nggak mendetail ya. Sebenarnya mah ini datanya juga kita based on internet karena kita juga nggak kenal sama Odanya, belum pernah ke Shonen Jump sebagai penerbit dari One Piece. Jadi kita based on internet, kita mau obrolin itu, kita mau coba bahas sedikit-sedikit dengan bumbu-bumbu dacek urang mah gitu. Kita mau coba ngobrolin One Piece itu sebagai karya dari seorang Oda. Terus mungkin spill dikit-dikitnya mah ya karakter yang ada di utama yang pertama dikenalkan oleh Oda di cerita One Piece gitu. Mungkin ngebahas sesingkat itu aja dulu. Gitu. Nanti untuk dulur Mamang tunggu aja ya. Podcast Mamang dengan segmen ngobrolin One Piece di episode nanti selanjutnya. Tetap di podcast Mamang.